Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ar-Rasyidi. Saya dari kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi alat optik. Yang pertama yaitu mata. Mata adalah organ yang fungsinya untuk melihat. Pada mata terdapat beberapa kelainan. Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi, kedua rabun dekat atau hipermetropi, dan ketiga presbiopi atau rabun tua. Yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi adalah kelainan mata di mana orang tersebut tidak mampu melihat benda yang jaraknya jauh. Hal ini disebabkan karena ukuran bola matanya yang memanjang sehingga bayangannya jatuh di depan retina. Untuk titik terjauhnya yaitu lebih dekat dari titik jauh mata normal, dan untuk titik dekatnya lebih dekat daripada titik terdekat mata normal. Untuk mengatasi rabun jauh, kita dapat mengatasinya dengan memakai kacamata yang berlensa negatif atau lensa cekung. Untuk kekuatan lensanya dapat kita cari dengan rumus P sama dengan 100 per PR. PR tersebut adalah titik terjauh yang mampu dilihat oleh penderita rabun jauh, dan P adalah kekuatan lensa. Kemudian yang kedua yaitu rabun dekat. Rabun dekat adalah kelainan mata di mana seseorang tersebut tidak bisa melihat benda dari jarak yang dekat. Hal itu disebabkan karena ukuran bola mata yang terlalu pendek sehingga bayangannya jatuh di belakang retina. Untuk titik terdekatnya yaitu lebih jauh dari 25 cm atau titik terdekat mata normal. Dan untuk titik terjauhnya titik terjauhnya tak terhingga. Untuk mengatasi rabun dekat atau hipermetropi, kita dapat mengatasinya dengan menggunakan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Untuk mengukur kekuatan lensa, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. PP tersebut adalah titik terdekat yang mampu dilihat oleh penderita. Kemudian SN adalah jarak mata normal manusia. Yang ketiga presbiopi atau rabun tua. Presbiopi adalah kelainan mata yang terjadi pada orang yang sudah tua karena menurunnya daya akomodasi lensa mata sehingga kehilangan elastisitasnya seiring umurnya semakin bertambah. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh maupun benda yang terlalu dekat. Untuk mengatasinya dapat menggunakan kacamata berlensa rangkap, yaitu berlensa positif, berlensa cembung dan cekung, berlensa cekung atau cembung. Untuk yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu loop. Loop adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang fungsinya untuk melihat benda kecil supaya terlihat menjadi lebih besar atau jelas. Kemudian untuk perbesaran bayangannya, untuk proses pembentukan bayangannya, ketika objek lebih dekat ke mata, maka sudut pandangan mata akan lebih luas sehingga objek akan terlihat lebih besar. Sudut pandangan mata yang menggunakan loop dan tidak menggunakan loop itulah disebut perbesaran sudut. Untuk mencari perbesaran sudut dapat dicari dengan rumus M theta sama dengan tan theta aksen per tan theta. Tan theta aksen untuk sudut penglihatannya menggunakan loop, sedangkan theta biasa untuk sudut penglihatan yang tidak menggunakan loop. Kemudian untuk mata berakomodasi, rumus perbesaran sudutnya adalah
M theta aksen sama dengan Sn per F tambah 1. Sedangkan untuk mata yang tidak berakomodasi, rumusnya yaitu M theta sama dengan Sn per F. Untuk yang ketiga, yaitu materi kamera. Kamera adalah alat optik yang berfungsi memindahkan gambar dalam bentuk file, film, atau printout. Kamera menggunakan lensa positif. Bagian-bagian kamera terdiri dari lensa positif berfungsi membiaskan cahaya dan membentuk bayangan nyata terbalik diperkecil. Kemudian yang kedua, diafragma. Diafragma adalah fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah aperture-nya. Kemudian yang ketiga, film. Film yaitu media yang membentuk bayangan. Kemudian media yang menangkap bayangan. Kemudian proses pembentukan bayangan pada kamera. Pertama, ketika objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Saat diafragma dibuka, cahaya akan masuk melewati objek melalui celah diafragma. Kemudian cahaya tersebut akan ditangkap oleh lensa. Kemudian agar tepat di film, maka lensanya harus dimain-main agar bayangannya terbentuk. Kemudian untuk rumus perbesaran kameranya dapat dicari dengan rumus M sama dengan H aksen per H sama dengan min S aksen per S. H aksen adalah tinggi bayangan dan H adalah tinggi benda. Sedangkan S aksen adalah jarak bayangan dan S adalah jarak benda. Untuk materi keempat yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat objek yang ukurannya kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kemudian mikroskop terdiri dari dua lensa cembung yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah maya terbalik diperbesar. Untuk rumus perbesaran mikroskop untuk pada mata berakomodasi, rumusnya yaitu M total sama dengan mutlak SOB aksen per SOB dikali SN dalam kurung SN per FOK ditambah 1. Kemudian untuk perbesaran mikroskop pada mata tak berakomodasi, rumusnya M total sama dengan MOB kali MOK atau SOB aksen per SOB dikali SN per FOK, di mana SOB aksen adalah jarak bayangan lensa objektif dan SOB biasa adalah jarak lensa objektif dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Jadi selanjutnya yang kelima yaitu teropong bintang. Teropong bintang alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang berada di luar angkasa yang jaraknya jauh tak terhingga. Teropong bintang menggunakan dua lensa positif atau dua lensa cembung yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Kemudian untuk sifat bayangannya yang dibentuk teropong bintang yaitu maya diperbesar dan terbalik. Untuk menentukan rumus untuk menentukan perbesaran bayangan pada mata berakomodasi, rumusnya yaitu M sama dengan FOB per SOK. FOB adalah jarak fokus lensa objektif dan SOK adalah jarak lensa okuler. Yang kedua yaitu perbesaran bayangan teropong bintang pada mata tak berakomodasi. Rumusnya adalah M sama dengan FOB per SOK.
Kemudian untuk materi yang keenam yaitu teropong bumi. Prinsip teropong bumi hampir sama dengan teropong bulan. Sifat bayangan yang dibentuk oleh teropong bumi yaitu maya, diperbesar dan tegak. Teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa. Pertama lensa objektif, yang kedua lensa cembung, dan ketiga lensa okuler. Kemudian untuk perbesaran bayangan pada teropong bumi untuk mata yang berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan FOB per SOK atau sama dengan FOB per FOK sama dikali dalam kurung SN tambah FOK per SN. Kemudian kemudian perbesaran bayangan teropong bumi untuk mata tak berakomodasi, M sama dengan FOB per FOK. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika suhu global meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh CO2, polutan udara, dan gas rumah kaca yang berkumpul di atmosfer, kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari bumi. Akibat dari pemanasan global adalah mencairnya gunung-gunung es, menyebabkan banjir, populasi hewan dan tumbuhan punah, dapat menyebabkan kekeringan, karena kekeringan tersebut yang kemudian akan berdampak pada sektor pertanian seperti gagal panen akibat cuacanya yang terlalu ekstrim. Kemudian menyebabkan air tanah yang kemudian menjadi tanah tersebut menjadi kekeringan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.